Tragedi Kashmir yang menewaskan 26 warganya membuat India berang. Tak lama usai insiden terjadi, New Delhi langsung menuding Pakistan terlibat di balik pembunuhan tersebut. Apalagi sebuah kelompok yang menamai diri sebagai front perlawanan muncul di media sosial dan menyebut bertanggung jawab terhadap tragedi yang terjadi. Pejabat India menghubungkannya dengan kelompok Laskar-e-Taiba, sebuah organisasi teroris yang bermarkas di Pakistan. Lalu bagaimana sejarah kelompok ini di Kashmir? Benarkah Pakistan mendukung langsung operasional kelompok teroris di Kashmir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di bagian pertama rasanya perlu untuk membahas sedikit soal sejarah perebutan kekuasaan di Kashmir, sebab dari sinilah percikan api antara India dan Pakistan berasal. Dikutip dari New York Times pada tahun 1947, India Britania yang merupakan jajahan Inggris terpecah menjadi dua negara, yang sekarang kita kenal menjadi India dan Pakistan. India didominasi oleh penduduk Hindu, sementara Pakistan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Pada Oktober 1947, mantan penguasa atau Maharaja Kashmir, yakni Hari Singh, diberi pilihan mau ikut India atau Pakistan. Hari Singh saat itu dilema karena dirinya adalah seorang Hindu, sementara mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim. Singkat cerita, ia memilih bergabung dengan India yang lalu diprotes oleh rakyatnya. Pakistan tak terima lalu mengklaim Kashmir dan berusaha merebutnya dengan kekuatan militer. Perjanjian PBB tahun 1949 lalu menetapkan garis yang membagi Kashmir. India menguasai 2/3 bagian, sementara Pakistan sisanya. Namun pertikaian belum selesai di meja perundingan. Pemberontakan di wilayah Kashmir dikuasai India mulai terjadi pada dekade 1980-an dengan Pakistan mendukung beberapa kelompok perlawanan. Profesor ilmu politik di University of Albany, Christopher Clary menyebut pemilihan umum daerah pada 1987 secara luas dianggap curang dan merugikan koalisi partai-partai Muslim. Motif para kelompok perlawanan ini bisa digolongkan menjadi dua, yakni mendukung kemerdekaan Kashmir dan menginginkan wilayah Kashmir India diambil alih oleh Pakistan. Dekade 1990-an, Islamabad memberikan pelatihan dan dukungan lain kepada sejumlah kelompok militan yang beroperasi di Kashmir dan Pakistan. Keterlibatan ini diakui oleh beberapa pejabat senior Pakistan. Pemberontakan mulai mereda sekitar tahun 2002 ketika Pakistan melarang dua kelompok militan terbesar untuk beroperasi, yakni Laskar-e-Taiba dan Jaish-e-Muhammad. Laskar-e-Taiba diyakini terus beroperasi dengan nama samaran. Setelah itu diadakan gencatan senjata dan proses perdamaian dengan India dimulai. Tetapi proses perdamaian runtuh setelah serangan di Mumbai, India pada tahun 2008 yang menewaskan 166 orang dan dikaitkan dengan Laskar-e-Taiba. India memberikan berkas terperinci soal serangan dari hasil penyelidikan intelijen. Pakistan pun mengakui sang pelaku memang warganya. Serangan mematikan kembali terjadi di pangkalan udara Pathankot, India pada tahun 2016. India menuduh kelompok Jaish-e-Muhammad mendalangi serangan dengan mengutip penyadapan panggilan telepon dan pernyataan dari individu yang ditangkap. Pakistan lalu membentuk tim investigasi dan menahan beberapa anggota Jaish-e-Muhammad. Namun juntrungnya tak ada vonis berat yang dijatuhkan oleh pemerintah Pakistan. Pakistan membantah negara mereka memberikan dukungan terhadap kelompok pemberontak di Kashmir. Meskipun sejauh ini para pejabat Pakistan sering menyatakan solidaritas dengan warga Kashmir yang ingin kemerdekaan dari India. Usai serangan Kashmir, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menegaskan kelompok seperti Laskar-e-Taiba sudah tidak ada lagi. Seorang pakar kelompok jihad yang berbasis di Lahore, Pakistan, Majid Nizam, menyebut penyebab pasifnya kelompok itu adalah pengawasan ketat dari Financial Action Task Force, sebuah lembaga pengawas keuangan global yang berpusat di Paris. Lembaga itu menekan Pakistan untuk memberlakukan pembatasan terhadap para pemimpin Laskar-e-Taiba dan menyita aset keuangan kelompok tersebut.
Adapun kontrol perbatasan yang diperketat oleh India juga membuat ruang gerak kelompok makin mustahil. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut tuduhan India palsu dan tak berdasar. Sabtu 26 April 2025. Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Meskipun sudah membantah, pengamat barat mengatakan Pakistan masih memberikan dukungan kepada militan anti-India, termasuk tempat berlindung yang aman. Adapun India sebelumnya menuduh serangan ini terkait kelompok lintas batas dan merespon dengan langkah-langkah tegas. New Delhi menangguhkan perjanjian perairan Indus pada tahun 1960, lalu mengusir diplomat Pakistan, membatalkan visa, serta memperketat pengawasan media. Sebagai balasan, Pakistan mengusir diplomat India, menutup wilayah udaranya, dan menghentikan perdagangan lintas negara. Islamabad juga membekukan perjanjian Simla 1972, sebuah perjanjian penting yang mengatur hubungan bilateral. Pakistan memperingatkan bahwa setiap gangguan aliran air oleh India akan dianggap sebagai tindakan perang. Pakistan punya sejarah panjang soal dukungan pada kelompok perlawanan. Dimulai pada 1947, meledak pada 1980, dan terus berlanjut hingga pecahnya insiden Kashmir. Namun Islamabad terus membantah dan menyebut tudingan India palsu serta tidak berdasar. Perlukah penyelidikan internasional dilakukan dalam kasus ini? Saksikan perkembangan kasusnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.